Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah baik, di kesempatan kali ini saya update lagi ya mengikuti jejak B860 HP1P2 dikarenakan sudah ada yang ngechat ke saya di Messenger teman-teman. Meminta untuk diupdate juga HG680P ke LE28. Nah baik di LE28 HG680P ini teman-teman menggunakan firmware 2102.3 dan menggunakan kernel 54204 yang saya racik sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kita ke firewall ya teman-teman. Sama seperti biasa, masih firmware 21 sehingga tetap menggunakan firewall 3 atau sebutan lainnya IP table teman-teman. Jika firewall 4 itu kan sudah NF table ya. Nah, kemudian kita cek lagi di kernel, tidak ada masalah menggunakan kernel 5.4.204 ini. Nah, baik, kita lanjut di net monitor. Di sini net monitornya sudah menyatu dengan bandwidth HD ya, teman-teman. Jadi di menu status itu sudah tidak ada menu untuk mengakses bandwidth HD sebab sudah dipindah ke sini. Jadi disatukan berhubung memang fungsinya mirip-mirip ya. Nah, untuk interface di sini silahkan teman-teman sesuaikan dengan interface yang teman-teman gunakan ya. Nah, seperti biasa juga rilis RAM masih tetap saya ikutkan. Kemudian base 64 decode encode juga masih di sini ya, teman-teman. Nah, berhubung karena memang masih firmware 21, maka load balancing masih tetap ada di sini diikutkan di firmware ini, teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian sistem. Ini yang tidak pernah lupa saya jelaskan, saya ingatkan untuk teman-teman tetap merubah di bagian time zone dan disesuaikan dengan time zone TKP masing-masing. Ini penting untuk sinkronisasi jamnya ya, teman-teman. Nah, kita lanjut administration tidak ada masalah. Kemudian di software juga sama seperti sebelumnya. Nah, di startup ini teman-teman bisa kita lihat tidak ada yang disable di sini ya, semua enable. Nah, local startup ini adalah untuk LED internet indikator ya. Jadi ini sudah jalan otomatis pada saat pertama kali STB dinyalakan teman-teman, dihidupkan ya. Nah, kita lanjut di file manager juga sudah seringkali saya cek ya, dan ini sudah fix di versi 252 teman-teman. Dimana di firmware sebelumnya itu banyak terjadi ya masalah tidak bisa menghapus menggunakan tombol tong sampah yang ada di sini teman-teman. Namun di versi ini sudah aman. Nah, kita lanjut di bagian schedule task. Di sini kenapa ada dua? Yang di atas ini adalah schedule task untuk clear cache. Fungsinya sama dengan release RAM di sini teman-teman. Akan tetapi release RAM ini manual, sedangkan yang di schedule task ini adalah otomatis berjalan tiap 1 jam. Nah, kemudian untuk baris kedua ini adalah pnstat, di mana pnstat ini akan jalan tiap 5 menit. Jadi fungsinya untuk mengupdate di net monitornya, teman-teman. Berhubung karena kita gabung di sini, yang di atas ini adalah net data dan yang di bawah ini adalah pnstat. Jadi kita gabung seperti itu. Nah, untuk updatean dari pnstat ini akan jalan tiap 5 menit, teman-teman. Jadi itulah fungsinya schedule task yang dimasukkan di sini ya. Nah, baik, kita lanjut. Setelah schedule task, disk manager masih tetap saya ikutkan. Kemudian mount point dan Amlogic Service juga tentunya sudah menggunakan Amlogic Service terbaru ya, teman-teman. Sama dengan yang digunakan di B860 HP1P2 yang beberapa hari lalu saya update. Nah, ini juga sudah aman untuk teman-teman install ke internal memori. Silakan pilih HG680P di sini untuk menginstalnya ke internal memori, teman-teman. Dan ini sudah aman, tidak ada yang perlu disetting dulu sebelum instalasi ke internal memori. Karena ini sudah tidak lagi menggunakan hardware start.
Jadi saya jelaskan dulu, hampir lupa teman-teman. AdGuard Home sudah tidak digunakan lagi dikarenakan OpenClass sudah tidak terlalu mendukung berjalan bersama AdGuard Home. Nah, alasannya nanti ya teman-teman, nanti dijelaskan alasannya. Kita lanjut dulu. Setelah Amlogic Service, untuk teman-teman yang ganti kernel jangan lupa di sini disesuaikan ya. Mau ganti ke kernel 6 bisa, ke kernel 15 atau 5.10 silakan dirubah dulu, kemudian save and apply. Nah, setelah itu barulah online update di sini teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian modem, tidak perlu saya jelaskan, sama seperti sebelumnya masih ada net detector di sini ya. Nah, di bagian service kita ke OpenClass dulu teman-teman. Di sini menggunakan OpenClass versi 45.97 beta ya. Nah, di versi ini di sini sudah tidak ada general setting dan di sini sudah bukan lagi proxy provider ya, bukan lagi teman-teman, dan ada beberapa tambahan menu di sini yang sebelumnya tidak ada. Nah, untuk alasan tadi kenapa AdGuard Home tidak ada, saya jelaskannya di sini ya teman-teman. Teman-teman buka OpenClass, masuk di plugin setting, kemudian masuk di DNS setting. Nah, itu dikarenakan OpenClass ini sudah punya akses full ke DNS mask dan firewall teman-teman. Sedangkan AdGuard Home juga punya akses full ke DNS mask ya. Jadi istilahnya bisa dikata bentrok lah. Sebenarnya sih bentroknya juga masih bisa dihindari teman-teman. Akan tetapi bagi teman-teman yang awam, tentunya nanti akan ketemu beberapa masalah yang memang belum mampu untuk difix karena belum mengerti ya bagian-bagian yang bentrok. Jadi seperti inilah settingan teman-teman untuk enable metacore-nya ada di sini, sedangkan untuk settingan metacore-nya ada di override setting. Di override setting, nah di sini baru ada meta setting. Kemudian di DNS. Ini istilahnya dipisah ya, di sini hanyalah menu simpelnya saja. Jadi di sini menu simpelnya seperti DNS, traffic control, streaming, sedangkan menu lengkapnya ada di override setting teman-teman. Nah, seperti di sini ada developer setting, rule setting, meta, DNS, dan generalnya itu dipindah ke sini ya. Jadi ini adalah menu general yang kemarin berada di luar teman-teman, di sini di samping overviews. Sekarang dipindah ke override setting. Jadi seperti itu. Oke, config editor masih tetap aman digunakan di sini. Tidak ada masalah. Config manage juga. Kemudian untuk core-nya saya sudah update semua teman-teman. Nah, di sini kenapa meta current core saya update juga? Karena untuk meta modifikasi itu sepertinya sudah tidak kompatibel lagi dengan versi 49 ini. Kecuali di versi 48 itu masih normal ya, berjalan dengan baik. Saya juga belum coba sih teman-teman, berhubung saya tidak menggunakan metode WSS dan WS. Saya hanya menggunakan Trojan dan Vmesh. Nah, baik, kita lanjut. XDRM tetap ada dan Libernet karena itu memang ciri khas dari limited edition. Dan kita belum update sebab memang belum ada updatean dari developernya. Oke, kita lanjut di bagian terminal seperti ini ya teman-teman. Ini jangan heran jika merah seperti ini. Ini adalah loading awal. Loading awal, jika kita ulangi, tidak selamanya berwarna merah. Seperti itu. Oke, di sini zero tier masih tetap menggunakan ya, wajib diikutkan dan sudah menggunakan zero tier terbaru versi 1.10. Nah, baik teman-teman, di sini network monitor menunya sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah di sini ya. Hostname kecuali ya tidak ada di sini teman-teman. Karena memang sudah tidak menggunakan AdGuard Home DHCP. Jadi sudah tidak lagi dihandle oleh DHCP. Namun saya rasa sudah aman ya. Beberapa fix sudah saya lakukan juga. Dan mohon maaf, ini adalah WiFi on teman-teman. Namun kenapa di sini tidak ada menu WiFi? STB-H680P yang saya gunakan memang sudah full disable WiFi. Kenapa saya katakan full disable WiFi? Karena hardware di bagian modul WiFi memang saya sudah lepas resistor yang
menyalurkan tegangan 3,3 volt ke modul teman-teman. Jadi benar-benar sudah tidak bisa dihidupkan lagi WiFi punya saya kecuali dengan cara memasang kembali resistor untuk menyalurkan tegangan ke modul WiFi. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat STB saya tanpa kipas dan temperaturnya cuma seperti ini dan sudah berjalan 1 jam lebih teman-teman. Temperatur cuma main di sini 36, 37, dan 38. Itu dikarenakan sudah tidak ada modul WiFi yang saya pasang sudah tidak bekerja lagi modul WiFi-nya. Meskipun sebenarnya WiFi off, teman-teman, modul WiFi tetap panas. Kenapa? Karena tegangan 3,3 voltnya tetap teraliri. Meskipun triggernya untuk memancarkan WiFi memang sebenarnya disable ya. Jika kita nonaktifkan WiFi, kan tetapi tetap bekerja teman-teman. Kalau memang tidak diputus. Namun besar kemungkinan ya, jika meskipun tidak diputus tetap temperatur turun ya teman-teman. Karena beda lah temperatur pada saat bekerja dengan pada saat standby. Akan tetapi sekarang ini standby pun tidak, karena memang saya sudah lepas, tidak berfungsi lagi, dan harus ada modifikasi hardware jika ingin difungsikan kembali. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk HG680P teman-teman tinggal burning dan insya Allah nanti WiFi-nya langsung on. Dan itu akan muncul SSID RERE STBX. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan buat teman-teman yang request tadi siang juga ya, yang ngechat ke saya. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu banyak error ya teman-teman, karena itu ya memang sulit dihindari dan tergantung pilotnya juga. Jika teman-teman memang mahir paham dengan OpenWRT, insya Allah hal-hal kecil yang bisa menjadi error itu bisa di fix dengan sendirinya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.